AG yang merupakan terdakwa anak dalam kasus penganiayaan Kristalino David Ozora dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa. AG diyakini terlibat dalam penganiayaan David yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Sidang pembacaan dakwaan AG berlangsung setelah musyawarah diversi dengan pihak David. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, perlu diketahui bahwa di dalam sistem peradilan pidana anak dikenal istilah diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya. Korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Mengingat proses diversi yang sudah berlangsung, pihak keluarga David tidak mau menyelesaikan perkara di luar persidangan. Oleh karena itu, proses persidangan tetap dilanjutkan. Dalam kasus ini, AG didakwa dengan dakwaan pertama primer pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari jeratan pasal tersebut, AG terancam hukuman 7 tahun penjara apabila dakwaan jaksa terbukti. Kemudian dalam dakwaan keduanya, jaksa menjerat AG dengan pasal 355 ayat 1 jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 56 ke 2 KUHP. Kemudian dalam dakwaan ketiga, jaksa menjerat AG dengan pasal 76C jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serangkaian proses persidangan telah dilalui. AG pun dituntut pidana selama 4 tahun. Jaksa meyakini AG melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. AG diyakini bersalah. Anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 355 ayat 1 KUHP itu berbunyi, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lantas, mengapa AG dituntut jaksa selama 4 tahun penjara? Padahal pasal tersebut paling lama pidananya selama 12 tahun. Hal itu dikarenakan AG masih anak di bawah umur. AG berusia 15 tahun dan belum dianggap dewasa. AG menjalani masa pidana di LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA adalah unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menurut pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertulis jelas terdakwa anak yang terlibat melakukan pidana dengan mengakibatkan korban mengalami luka berat, maka hanya dipidana paling lama 5 tahun. Dalam undang-undang tersebut tertulis pidana bisa saja ditambah jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tua anak. Dan pada akhirnya dapat diketahui bahwa Hakim Sri Wahyuni Batubara dalam amar putusannya mengadili menyatakan terdakwa anak AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Hakim menyatakan AG terbukti terlibat dalam penganiayaan berencana. Hakim juga menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan AG. Hal yang memberatkan AG adalah korban David sampai saat ini masih berada di rumah sakit dan mengalami kerusakan otak berat. Sedangkan hal yang meringankannya adalah AG masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri. AG telah menyesali perbuatannya dan AG dinilai memiliki orang tua yang sedang mengalami sakit parah. AG dinyatakan bersalah melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas kesalahannya itu, AG harus menerima hukuman pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA.